Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada video kali ini, kami dari kelompok B Bisnis Digital akan membawakan materi mengenai jenis-jenis model bisnis yang populer. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak sekali jenis model bisnis yang saat ini digunakan. Jenis ini bisa merupakan modifikasi dari model sebelumnya atau bahkan benar-benar merupakan hal yang baru. Berikut ini adalah beberapa jenis model bisnis yang paling umum digunakan saat ini. Yang pertama ada dropship. Dropship menjadi model bisnis yang sering dijumpai pada usaha jual beli online. Model ini sangat bersahabat bagi para pemula karena modal yang dibutuhkan tidak besar dan minim risiko. Kita pun tidak perlu memiliki toko fisik atau gudang karena produk akan langsung dikirimkan dari supplier ke tangan konsumen. Profit yang didapatkan dari model bisnis ini adalah selisih harga dari yang dibayarkan konsumen ke supplier. Namun karena minim risiko dan modal yang kecil, profit dari dropship ini relatif kecil. Adapun perusahaan yang menggunakan model bisnis dropship ini seperti Wayfair. Yang kedua ada waralaba. Bisnis waralaba bisa dibilang menjadi model bisnis yang paling populer sejak lama. Secara garis besar, bisnis waralaba ini menawarkan sebuah konsep dan cetak biru dari sebuah perusahaan besar yang bisa dibeli dan dijalankan oleh pembeli waralaba. Dalam perjanjian waralaba, si pemilik waralaba akan membantu dalam pemasaran. Operasi bisnis sampai pembiayaan awal untuk bisa memastikan bisnis ini berjalan sesuai dengan target. Sebagai imbalannya, pembeli waralaba ini akan memberikan sekian persen dari keuntungannya. Perusahaan yang menggunakan model bisnis waralaba ini seperti Starbucks, Alfamart, dan McDonald. Kenalkan, nama saya Fikra, stambuk C2011905. Selanjutnya, model bisnis yang populer yaitu marketplace. Di sektor teknologi, marketplace menjadi salah satu model bisnis yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Dalam model ini, bisnis kamu berperan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara online. Target pasarnya pun bisa berbeda-beda, mulai dari bisnis to bisnis to consumer, dan consumer to consumer. Marketplace ini awalnya disediakan secara gratis untuk bisa langsung jual beli di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis marketplace bisa menerapkan beberapa strategi untuk mendapatkan profit. Misalnya dengan membuka program premium member, memasang fitur-fitur iklan, atau menerapkan komisi pada setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya, model freemium. Penamaan model bisnis ini mengarah kepada bagaimana sebuah bisnis bisa mendapatkan pelanggan sekaligus mendulang profit di masa depan. Freemium banyak digunakan oleh para pelaku bisnis. Salah satunya sebuah perusahaan software yang mengembangkan sebuah produk yang bisa diakses secara gratis oleh para penggunaannya. Namun, mereka membatasi penggunaan fitur-fitur tertentu. Bagi penggunaan yang ingin menggunakan fitur, harus membayar biaya berlangganan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah Spotify. Siapa saja bisa mendengarkan lagu secara gratis di layanan ini, tapi akan ada seringkali iklan di setiap lagunya. Jika penggunaan ini bebas dari iklan, maka mereka harus membayar biaya berlangganan. Nama saya Mariana Hussein, stambuk C201191036. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis model bisnis yang populer, yang mana yaitu model langganan. Model bisnis ini bisa diterapkan pada bisnis tradisional maupun bisnis online, seperti sekarang yang sedang marak ini. Dalam model ini, pada dasarnya para pengguna harus membayar biaya berlangganan untuk bisa dapat menggunakan layanannya.
Untuk bisa menarik pelanggan, biasanya biaya berlangganan ini ditawarkan dalam beberapa paket yang menarik. Misalnya Netflix memberikan penawaran gratis berlangganan selama 1 bulan pertama lalu, baru menerapkan biaya bulanan pada bulan berikutnya. Skema pembayarannya juga bisa bermacam-macam. Ada yang bulanan, ada juga yang tahunan dengan penawaran harga yang lebih murah setiap bulannya. Selanjutnya yaitu model Razorblade. Model bisnis ini berfokus pada strategi produk dan penerapan harganya. Nama Razorblade berasal dari strategi harga yang diterapkan oleh salah satu produsen alat cukur ternama. Jika diperhatikan baik-baik, Gillette menerapkan harga alat cukur dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan silet cukur penggantinya. Hal ini dilakukan dengan asumsi pengguna akan terus menggunakan produk utamanya atau alat cukur dan produk pendukungnya yaitu silet cukur secara terus-menerus. Untuk bisa menerapkan model ini, produk utama dan produk pendukung harga saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa digantikan dengan produk dari merek lainnya. Produk utama dijual dengan harga yang standar, tapi pengguna harus terus membeli produk pendukungnya agar produk utama tersebut bisa terus digantikan. Nama saya Multiani, Standbook C2019153. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang jenis-jenis model bisnis yang populer. Yang pertama, model bisnis bundling. Bundling atau paket menjadi model bisnis lainnya yang berdasarkan strategi produk dan harga. Dalam model ini, perusahaan menjual 2 atau lebih produk secara bersama-sama dalam satu unit penawaran yang sama. Seringkali kombinasi produk ini dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang mereka kenakan untuk masing-masing produk. Model ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan kemudahan untuk memasarkan produk atau layanan yang lebih sulit untuk dijual. Namun, efek sampingnya adalah margin keuntungan bisa lebih menyusut karena produk-produk ini dijual dengan harga yang lebih murah. Beberapa perusahaan yang menggunakan model bisnis ini adalah Adobe Creative Suite, McDonald's, dan perusahaan makanan cepat saji lainnya. Yang kedua, model bisnis one for one. Untuk bisnis yang bergerak di kewirausahaan sosial, model bisnis ini kerap kali digunakan, sama seperti namanya. Perusahaan yang menggunakan model ini akan mendonasikan satu barang sebagai alam untuk setiap barang yang terjual. Secara tidak langsung, model ini akan menggugah dan mendorong kesadaran sosial para pembeli untuk membeli produk atau layanan mereka. Selain itu, model bisnis juga akan membuat produsen dan konsumen sama-sama terlibat dalam upaya filantropi. Nama saya Putri Zairawati, Standbook C201191000. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis model bisnis yang populer. Di antaranya ada model distributor. Nah, distribusi di sini menjadi aktivitas utama dari bisnis yang menjalankan model seperti ini. Mereka tidak memproduksi barang mereka sendiri, namun menjadi penyalur produk untuk dijual kembali di pasaran. Para perusahaan distributor ini menjalin kerjasama dengan perusahaan manufaktur untuk mendistribusikan produk mereka. Pasar dari model bisnis sangat luas jangkauannya karena bisa saja mendistribusikan barang secara B2B ataupun B2C, tergantung dari jaringan yang mereka miliki. Secara teknis, perusahaan distributor ini bisa saja memasarkan beberapa produk sekaligus atau hanya menjadi distributor untuk satu jenis merek tertentu saja. Selanjutnya, salah satu perusahaan distributor ternama di Indonesia adalah PT TAM yang menjadi distributor untuk produk smartphone. TAM di sini menjadi mitra distribusi beberapa perusahaan manufaktur dari luar negeri seperti Xiaomi, Samsung, dan juga BlackBerry. Nah, untuk mendapatkan profit, distributor ini membeli produk tersebut dengan volume yang besar dan menjualnya ke retailer dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada model manufaktur. Nah, manufaktur menjadi salah satu model bisnis tradisional yang masih diminati sampai saat ini. Sebenarnya, model bisnis bergerak pada usaha membuat barang mentah menjadi sebuah produk, baik produk untuk diolah kembali ataupun sebagai end product.
Perusahaan-perusahaan seperti Dell Computer yang menjual komputer jadi dan komponen-komponen perakitan komputer masih tergolong sebagai sebuah perusahaan manufaktur. Nah, untuk menyalurkan barang ke tangan konsumen, perusahaan ini bisa langsung menyalurkannya atau melalui pihak distributor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.